Pada tanggal 1 Maret tahun 2023, Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat atau hearing yang ketiga atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 188-4-69-436.7.5-2020 tentang izin mendirikan bangunan atas nama Bing Haryanto di kawasan Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Rapat dengar pendapat yang ketiga ini digelar dikarenakan dari resume rapat dengar pendapat yang dikeluarkan Komisi C dan ditandatangani pihak yang hadir pada tanggal 19 Januari tahun 2023 belum dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya, khususnya DPR KPP. Rapat dengar pendapat tersebut Komisi C DPRD Kota Surabaya mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPR KPP, Bagian Hukum dan Kerjasama, Kasat Pol PP, serta Agus Hartono dan Bing Haryanto yang diwakilkan oleh pengacaranya. Rapat dengar pendapat dipimpin Sekretaris Komisi C Agung Prasojo fraksi Golkar didampingi Aning Rahmawati fraksi PKS serta beberapa anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kalau kemarin kita ngomong, tahapannya itu kan surat peringatan. Ya, tahapannya menentukan dulu. Ya toh, 1, 2, 3 baru eksekusi. Masalah PK itu gampang, ngerti nggak? Ini jalannya beda. PK itu biarkan dia ber-PK, nanti putusannya apa ya kembalikan lagi. Ya nggak? Jadi jangan orang masukkan PK, terus apa yang keputusan di MA ini dibatalkan atau tidak dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Surat peringatan menunjukkan terus. Itu makanya dari kenapa nggak ada action, gitu loh. Iya enggak? Memang ini Pak Bing mengirim surat ini ada apa namanya? Ada tanda terima memori PK ini. Ini PK kedua ini. Ya. Sekarang dari DPR KPP pandangannya gimana sih? Kok kenapa nggak diluncurkan? Jalan tetap dijalankan. Masalah dia PK nggak apa-apa, biarkan dia PK. Itu ini jalan, ini keputusan dia jalan. Nggak apa-apa, biarkan dia jalan. Nanti keputusan PK-nya apa itu baru ada tindak lanjut lagi. Bukan nunggu. Kalau nunggu, itu mengolor waktu, gitu nggak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi memang seperti yang kita sepakati pada saat hari Kamis 19 Januari telah dilakukan pemanggilan, kemudian diberikan peringatan 1 sampai dengan 3 karena dalam hal ini PK-nya juga belum ada putusan, ya tetap jalan. Begitu saja. Itu kalau sampai nunggu kaos, gini loh, dengan kita itu yang kita putuskan itu kita bukan main-main, tidak main-main, ngerti nggak? Kita lurus dari siapa ya itu. Sebelumnya kami tadi dapat arahan agar segera ditindaklanjuti. Kan kemarin kan gini loh, kemarin kita kasih waktu 1 bulan ya dari ini. Ada surat peringatan pertama. Makanya kita rapat, kita nunggu. Ini Pak Agus ini ngirimkan ke kita ini kilo banyak yang masih beraktivitas di sana. Lapor ke sini belum waktu jatuh temponya kita diam. Karena berapa jatuh temponya? Oke, kita diamkan. Tapi setelah jatuh tempo kita coba menanyakan, ternyata nggak disubsidi lagi. Kenapa gitu? Itu emang ngomong dengan siapa yang ini bukan pimpinannya? Dasarnya apa kok? Peringatan 1, 2, 3 sudah dilakukan? Belum. Jadi sudah apa belum? belum. Terus landasannya tidak melakukan itu apa?
Jadi kemarin kami berpedoman ini Pak, kita kan diberi waktu 30 hari untuk melakukan 30 hari untuk pemindahan operasional, berarti sampai tanggal 19 Februari. Sekarang sudah 1 Maret. Bisa enggak ini saya sampaikan, saya bilang bahwa DPR KPP melakukan pembiaran terhadap regulasi yang berlaku di Kota Surabaya. Ini kita sudah bertindak berdasarkan perda, kita sudah bertindak berdasarkan landasan hukum, dan kita sudah resum dengan disepakati bersama DPR KPP tanda tangan, tapi tidak melakukan. Ini berarti pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang berlaku di Kota Surabaya. Nggak main-main loh, ini kalau kita besarkan sudah ada ini media yang mau memperkarakan dan memasukkan ke dalam ranah hukum. Saya kasih tahu, saya sampaikan. Saya tanya kepada Pak Sugeng, kira-kira kalau diberikan waktu lagi, kapan Pak Bin itu memindahkan operasionalnya dari lokasi semula ke lokasi yang lain? Apa? mungkin hal terkait dengan kesanggupan yang bersangkutan mungkin Ya bukan berdasarkan kesanggupan yang bersangkutan DPR KPP. DPR KPP melakukan prosesnya untuk memindahkan, menertibkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. mulai hari ini kami lakukan pemanggilan ini. Kami lakukan pengenaan sanksi administrasi mulai hari ini. Sudah. Jadi silakan Pak Edi. Ya, terima kasih pimpinan Pak Sugeng. Jadi gini loh, ini kan sudah ada Mas Rizal Jumat itu sudah menyampaikan kaitannya dengan putusan apa yang dimaksud kita sudah selesai dengan pengajuan lagi. Itu sebenarnya hukum di Indonesia itu kadang-kadang kalau mau merasa keadilan itu ya susah, mencari-cari nobu bukti baru, tapi pelaksanaan yang sudah selesai putusannya sampai itu harus dijalankan dulu. Saya ingat permasalahan punya ibu saya itu juga di sini Pak, sama teman-teman dari dinas ketika ada putusan ikra ya dari Mahkamah Agung seperti itu, ya tetap harus dilaksanakan. Kita menghormati hukum yang berlaku, dilaksanakan, dibongkar walaupun itu semuanya adalah salah, tempatnya salah, letaknya salah dan lain sebagainya, tapi dibongkar dulu ya sudah. Ketika kita mengajukan itu baru selesai, ya memang berprosesnya seperti itu. Tapi di sini kalau sampai mengabaikan seperti itu, pemerintah kota ini nanti dianggap labil. Akan terus seperti itu, siapapun nanti yang mengadu di DPRD Kota Surabaya. Terus paling kok ngaju nongkrong ini ngenteni dhisik. Ya seperti itu, kasihan nanti ya. Semua warga masyarakat ini akan menilai sampai sejauh mana keseriusan pemerintah kota dalam melaksanakan regulasi yang sudah berlaku di Kota Surabaya. Kalau menurut saya ini sampai masih belum ada putusan yang baru kaitannya dengan apa yang sudah dipermasalahkan ini, ya itu harus dijalankan semua. Itu saja pimpinan kalau dari saya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi presiden yang sangat baik kalau ini dilakukan oleh teman-teman dinas khususnya DPR KPP. Matur nuwun. Sampaikan atas izin ketidakhadiran daripada klien kami Pak Bin Haryanto oleh karena kesibukan beliau sehingga tidak bisa hadir pada siang hari ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa oleh adanya pertemuan yang sudah dilakukan di Komisi C, oleh karena jujur klien kami kurang paham dengan apa yang sudah disepakati bersama, sehingga mungkin ketika dipanggil oleh teman-teman dari Pemkot setelah memberikan
teguran secara langsung, beliau jujur sangat terkejut dan sementara ini lagi mempersiapkan kemana harus dipindahkan. Sementara Bapak Ibu juga tahu bahwa di sana ada karyawan-karyawan tersebut yang masih membutuhkan kehidupan. Dan sementara posisi barang-barang yang begitu banyak juga harus dibawa kemana tempat yang pas untuk bisa kelanjutan daripada usaha itu. Sementara akan dipikirkan untuk memindahkan, sehingga dalam hal ini beliau meminta untuk kalau bisa ada kasih kesempatan waktu, dan juga mohon maaf setelah kami tinjau daripada putusan Mahkamah Agung tersebut secara mutatis dan mutindis kurang jeli dalam putusan tersebut, sehingga PK tersebut walaupun putusannya sudah turun, kami masih pengajuan PK kembali, dan kami minta kepada Komisi C, Bapak-bapak Ibu yang terhormat yang ada di tempat ini, kami minta agar kalau bisa kasih kesempatan buat Pak Bing untuk bisa menunggu sampai adanya putusan tersebut, dan juga sambil melihat untuk tempat yang pas di mana beliau akan memindahkan barang-barang tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Kami mohon kebijakan bahwa Komisi C punya hak dan punya tempat untuk bisa mengambil satu sikap dan kesempatan yang baik. Terima kasih. Sebetulnya teman-teman DPR KPP bisa melaksanakan, harusnya sudah surat tahapan-tahapan dilaksanakan. Kalau kita mengacu pada Perda 7 tadi, kalau saya sih, kalau secara pribadi itu sudah terlalu jauh Pak. Kita ngasih waktu itu. Pernah hidup di Komisi A, mental, putusan mental. Itu yang harus kalau hari ini minta cari tempat apa, itu nggak mungkin lah, masih bisa itu. Gitu loh. Ya. Ini gimana Pak DPR KPP, Pak Ali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi C. Mohon maaf saya telat, tapi tadi sudah hadir Pak Sugeng. Tapi kami ingin harus lagi karena kemarin kami terkait juga di sini Pak ya, yang tantangan nomor berapa ini? Nomor 14. Ini saya tangan dan saya lihat dan saya sepakat dengan apa yang namanya resum rapat di sini. Ketika itu belum ada putusan apapun, apakah nanti itu dilakukan PK, pengajuan PK dan lain-lain, kalau masih hanya sebatas mengajukan, itu tidak memutus kita untuk melaksanakan pelaksanaan sanksi kita. Maka ini harus tetap kami laksanakan. Kemarin kami mohon maaf, ternyata di tempat kami masih ada miss Pak, dan beda persepsi bahwa kalau sudah mengajukan ini kita agak berani untuk melaksanakan, sehingga ditunda. Ketika kita sudah memanggil satu kali dan kemarin Pak Bing menyatakan bahwa akan melakukan dan mengajukan PK, dan itu sudah diajukan, kemudian nggak dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya. Kami tetap akan ingin melaksanakan ini Pak. Jadi meskipun itu sudah mengajukan PK, tapi belum ada putusan apa-apa, belum dibahas dan sebagainya, maka wajib kita tetap melaksanakan ketentuan dalam resum rapat ini untuk melanjutkan sanksi kelanjutannya. Jadi langsung peringatan sampai dengan bangkit. Kemarin pemanggilan sudah kita laksanakan, kemudian sanksi peringatan sampai bangkit harus kita lakukan. Terhadap dengan yang telah disampaikan tadi, resum rapat internal dan lain-lain sebagainya, itu urusan belakang, bukan ada hubungannya dengan ini. Ini kan hanya melaksanakan saja apa yang menjadi putusan dalam rapat komisi kemarin. Kalau di internal ada rapat-rapat dan lain-lainnya yang itu urusan yang akan datang, ya itu urusan nanti. Tapi kan kita harus melaksanakan ini dulu. Maka kami mohon maaf sebenarnya, dan insya Allah kami akan laksanakan itu. Terima kasih. Maka saya minta pada forum ini ya, kita tegaskan lagi berapa lama peringatan 1 sampai dengan peringatan 3 sesuai dengan Perda, kemudian pindah berapa lama. Kalau kita tega Pak Bing ya, hari ini juga kita minta berhenti itu operasionalnya, tapi kita masih memikirkan tentang karyawannya walet gitu ya, secara manusiawi. Tapi kalau DPR KPP tetap saja melakukan
saya melihat ini pembiaran terhadap hukum yang berlaku di perda yang ada. Sudah jelas kayak gini loh ya. Kita juga bisa loh Pak Ali melakukan perlawanan dengan cara apa? Tidak akan kita ACC untuk proses pengajuan anggaran. Dan kita juga media-media itu juga bisa untuk melakukan apa yang menjadi corong masyarakat. Sudah banyak sekali, dan ini tidak ada satupun yang melanggar hukum. Mungkin kalau kemarin goji tidak sesuai, sekarang ini sudah inkrah keputusan MA. Jadi saya berharap sekarang kalau kita mau resum lagi, Pak Ali mau melaksanakan, terakhir silakan dibuat schedule yang tepat waktu diselesaikan dan pihak Pak Bing betul-betul melaksanakan. Usai rapat dengar pendapat media, Lensa Parlemen menemui Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan dari hearing pencucian sarang burung walet tadi gimana Bu, bisa dijelaskan? Ya, apa yang sudah diputuskan MA untuk pencabutan IMB itu sudah dilakukan oleh DPR KPP. Nah, sesuai dengan hasil rapat yang kemarin, harusnya di situ difungsikan kembali untuk rumah tinggal. Nah, pada akhirnya kita minta untuk melakukan proses mengembalikan kepada fungsi semula, yaitu rumah tinggal. Nah, di sisi yang lain, mereka masih mempunyai izin operasional yang itu belum dicabut oleh DMPTSP, dalam hal ini provinsi ya. Kalau sarang burung walet itu provinsi. Nah, bukan kota Ibu. Bukan kota. Jadi rekomendasinya dari DKPP Kota Surabaya untuk dikeluarkan izinnya oleh provinsi. Nah, sehingga nanti kita menyampaikan kepada dinas terkait, baik itu DPR KPP maupun Satpol PP, untuk melakukan proses banding sampai dengan pengumuman. Kemudian minggu depan kita akan panggil DMPTSP kota maupun yang mengeluarkan izin di provinsi dan DKPP untuk melakukan proses penindaklanjutan terhadap ketidaksesuaian. Tadi ada satu ketidaksesuaian dalam perizinan itu bunyinya namun dalam proses operasionalnya pencucian. Nah, ini yang kita akan klarifikasi kepada dinas yang mengeluarkan perizinan kepada yang bersangkutan. Jadi diharapkan nanti sampai dengan bantip itu dilakukan, proses penyegelan itu dilakukan, sembari kita melakukan proses penelitian terhadap perizinan yang dilakukan oleh Pak Bing ini, dan perizinan yang dikeluarkan serta kita klarifikasi tidak sesuai antara perizinan dan operasional. Ada kemungkinan dicabut karena tidak sesuai, dan juga kita klarifikasi dulu terkait dengan kebenaran, dan karena ini tadi tidak diundang di MPTSP, memang tidak kita undang. Batas waktunya sampai kapan? Batas waktu untuk pengosongan lahan dikembalikan kembali ada fungsi semula ya. Kita segel untuk yang IMP yang dicabut. Jadi rumah tinggal itu difungsikan sebagai rumah tinggal, namun juga kita tidak bisa menafikan di situ masih ada izin operasional yang belum dicabut. Jadi sembari kita memanggil dinas terkait di MPTSP dan provinsi, maka kita menunggu keputusan dari proses pencabutan yang dilakukan oleh DMPTSP. Nantinya dari penyegelan nanti masih tetap operasional atau gimana Bu? Setelah penyegelan. Kalau dari sisi hukum memang kita tidak bisa untuk menghentikan sisi operasionalnya. Penyegelan dilakukan, namun secara operasional bunyi untuk produk resum tidak bisa untuk melanggar hukum yang berlaku karena mereka masih mempunyai izin operasional yang berada di lokasi. Tapi intinya kan UMB dari DKPP kan sudah dicabut ya? Iya, jadi memang inilah ketidakkonsistenan dari sisi perizinan yang ada di Kota Surabaya. Dari satu sisi IMP sudah dicabut, namun izin operasional di tempat yang sama itu masih berlaku. Sehingga kita akan panggil dari dinas terkait yang mengeluarkan izin operasional untuk dilakukan proses klarifikasi seperti itu. Ya, untuk harapan kedepannya Bu, agar tidak terjadi hal serupa. Ya, jadi untuk proses perizinan ini mungkin kita akan mengevaluasi terkait dengan ketidaksinkronan ini.
terutama antara IMB, persyaratan IMB dan persyaratan izin operasional yang ini secara operasional tidak mensyaratkan IMB. Tapi untuk perizinan NIB itu disyaratkan. Jadi ini yang nanti kita akan kuatkan dinas terkait. IMB ini diperlukan sebagai syarat dasar, tapi tidak diperlukan sebagai syarat operasional. Ini yang perlu untuk menjadi bagian evaluasi dari DMPTSP yang besok akan kita panggil. Terima kasih. Sementara itu Sekretaris DPR KPP Pemkot Surabaya, Ali Murtado mengatakan terkait hasil hearing ketiga ini kepada media Lensa Parlemen. Ya. Jadi putusan MA kalau memang sudah dicabut berarti kan tidak boleh ada aktivitas kegiatan bangunan bisa di sana. Tidak ada IMB-nya artinya. Nah, untuk melaksanakan itu kan berarti nggak langsung otomatis ditertibkan gitu Pak. Jadi mekanisme ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 sampai kita berikan bantuan ditertibkan pada 1 PP. Nah, 7 hari sampai terakhir kita kalau memang nggak mau pindah atau nggak mau menertibkan sendiri ya pakai 1 PP untuk menertibkan. Rencananya untuk penertiban menggunakan Satpol PP sesuai tanggal itu kan 7 hari. Mulai besok tanggal 2 berarti kan ada tanggal 2 peringatan 1, tanggal 9 peringatan kedua, tanggal 16 peringatan 3. Jadi tanggal 23 sudah harus bangkit ke Satpol PP. Untuk diketahui rapat dengar pendapat ketiga yang digelar di ruang rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya menghasilkan resum rapat kedua yakni 1. DPR KPP menerbitkan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 dimulai pada hari Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023 dengan jangka waktu 7 hari kalender setiap peringatan paling lambat tanggal 16 Maret tahun 2023. 2. Setelah poin 1 terpenuhi, DPR KPP akan menyampaikan bantip kepada Satpol PP Kota Surabaya. 3. Satpol PP menindaklanjuti bantip poin 2 sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 7 hari kerja. 4. Satpol PP segera melaksanakan poin 3 dengan melakukan penyegelan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.